Halo Tribuners, kali ini Okti lagi ada di Surya Kencana, Kota Bogor. Ini lokasinya strategis banget dari pusat kota. Ini merupakan lokasi pecinan yang sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Penasaran? Yuk kita ikutin keseruan hari ini. Lokasi Surya Kencana ini mudah diakses karena berada di pusat kota Bogor. Bahkan Tribuners juga bisa melihat pintu Kebun Raya Bogor yang berada tepat di depan pintu masuk Jalan Surya Kencana. Akhir-akhir ini Surya Kencana jadi sorotan ya di media sosial, apalagi di sini menjadi pusat kulinernya para wisatawan. Tapi nggak cuma kulinernya aja nih yang menjadi daya tarik masyarakat lokal maupun non-lokal, karena Surya Kencana punya sejarah yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Di sini Tribuners bisa melihat bangunan bersejarah yang masih terawat hingga sekarang, yakni Wihara Danagun. Tribuners, kali ini aku ada di Wihara Danagun, salah satu bangunan ikonik di Surya Kencana. Ini merupakan tempat umat Buddha beribadah sekaligus wisata religi. Penasaran? Yuk kita keliling-keliling. Wihara Danagun menjadi salah satu ikon di Surya Kencana, Kota Bogor. Wihara Danagun atau Kelenteng Hok Tek Bio ini sudah berusia sekitar 3 abad. Bangunan ini menjadi salah satu wihara tertua di Bogor. Selain menjadi tempat kegiatan keagamaan, wihara ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Oleh karena itu, masyarakat boleh mengunjungi Wihara Danagun. Selain belajar soal sejarah, kita juga belajar arti pentingnya toleransi. Sudah puas berada di wihara, kita lanjut jalan-jalan hari ini untuk menyusuri Surya Kencana. Tips nih buat Tribuners biar jalan-jalan di Surya Kencana ini lebih terasa, kami sarankan kamu buat jalan kaki aja dibandingkan naik kendaraan. Supaya lebih puas melihat bangunan unik termasuk melihat jajanan yang ada di Surya Kencana. Dari pintu masuk hingga ujung Surya Kencana banyak banget pedagang makanan dan minuman. Makanya Surya Kencana ini dikenal dengan pusat kuliner. Biar afdol dan gak penasaran, yuk kita cobain salah satu kuliner yang udah melegenda nih di Surya Kencana. Pada kesempatan hari ini kita mau cobain lumpia basah atau yang sering disingkat sebutannya jadi lumbas. Dari jauh tuh udah kecium banget Tribuners. Kayak dari selewat tuh udah kecium banget, mungkin karena legend juga, terus juga cara masaknya menggunakan pakai areng kan. Jadi ada khasnya gitu loh dari lumpia basah ini. Kita sempat ngobrol sama penjualnya, katanya usaha lumbasnya ini sudah berjalan selama 3 generasi. Selain punya sejarah, cara pembuatan lumbas ini juga masih sangat sederhana. Biar ala-ala food vlogger dan gak bikin Tribuners penasaran, aku mau cobain gimana sih rasanya lumpia basah legend di Surya Kencana. Lumpia basah legend katanya udah 3 generasi. Kita cobain aja, ini bentuknya kayak gini nih, dibungkus sama daun pisang sama kulit lumpia. Yang ngebedainnya itu adalah ini masaknya pakai areng, bukan pakai kompor nih, kayak gini nih tuh. Dan itu nggak ada gula-gula seperti pada umumnya, wanginya juga beda. Kita cobain ya. Karena pakai areng jadi ada rasa smoky-nya. Enak sih. Yang bikin unik tuh itu Tribuners, jadi kayak pakai ngebakarnya tuh pakai areng tadi, jadi masih asli banget. Harganya sekitar 16 ribuan. Buat Tribuners yang penasaran boleh cobain jajan-jajan di sekitar Surya Kencana, salah satunya ini lumpia basah legend. Udah review makanannya, kali ini mata aku tertuju sama minumannya yang terkenal ada di Surya Kencana, yakni bir kocok. Meski namanya bir kocok, rupanya minuman yang satu ini tidak mengandung alkohol sama sekali loh. Asal-muasal nama bir kocok didapatkan karena cara pembuatannya dikocok hingga mengeluarkan busa seperti layaknya minuman bir. Ternyata bir kocok ini terbuat dari jahe, cengkeh, kayu manis, dan gula aren. Jadi bagus buat kesehatan sirkulasi darah. Tertarik mencoba? Yuk ke Surya Kencana. Tribuners, ini kita baru aja
pesan bir kocok. Ini karena dinamain bir kocok karena dikocok terus sampai keluar busa, ini kayak bir ceritanya. Kita cobain ya. Seger ya Kang ya. Ada rasa jahe-jahenya gitu, disebutin juga bahan-bahannya sama si Akangnya. Enak. Bicara tentang Surya Kencana, bakal nggak ada habisnya nih Tribuners. Mulai dari sejarah sampai kulinernya udah kita gali bersama. Tapi rasanya nggak cukup ya kalau belum tahu secara lengkap dan detailnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber yang lebih tahu tentang Surya Kencana. Tribuners, kali ini aku udah sama tokoh masyarakat, yaitu ada Pak Arifin. Panggilan akrabnya ada Kang Ahim. Kang Ahim. Halo Kang Ahim, apa kabar Kang Ahim? Kabar baik. Kabar baik. Kang Ahim, kita penasaran nih, tadi kan udah sempat keliling-keliling Surya Kencana. Ya. Katanya dulu tuh bukan Surya Kencana namanya ya Kang Ahim? Iya, dulu ini kan sebetulnya Jalan Surya Kencana ini yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Dandas itu adalah dari Anyer sampai ke Panarukan. Dia lewatnya di sini, depan sini nih. Ya, asal mulanya sekitar 1808 itu Dandas itu memerintahkan untuk membuat jalan. Lalu jalan itu berubah namanya, ya diberi nama yaitu Wek Pos atau Jalan Pos ya. Dan pada tahun 1853 itu sempat ada ada perubahan manajemen lah dalam tata kota, di mana orang-orang Tionghoa ini yang memang awalnya sudah berada di sana sama si pemerintah Belanda pada saat itu dikelompokkan. Ya, jadi komunitas Tionghoa, kalau kita lihat ada komunitas Empang, itu tujuannya adalah supaya kita tidak bersatu dan lebih memudahkan pemerintah Belanda pada saat itu memonitor kelompok-kelompok tersebut, etnis tersebut. Bahkan dia memilih tempat yang cukup bagus di Taman Kencana, itu daerah nama gunung-gunung ya, dan rumahnya besar-besar. Kalau kita saksikan juga masih terlihat lah sisa-sisa peninggalannya yang besar. Dan setelah itu berubah nama menjadi Andesstrat ya di sini tuh, atau disebutnya perniagaan, karena orang Tionghoa itu banyak beraktivitas berdagang dalam kehidupannya, sehingga disebutlah jalan perniagaan atau dikenal sama orang itu daerah perniagaan. Pusatnya perdagangan orang Tionghoa di Kota Bogor. Dan setelah itu berubah lagi dari jalan perniagaan itu menjadi Jalan Surya Kencana, itu di sekitar tahun 1970-an. Dia berubah nama sampai hari ini Jalan Surya Kencana disebut. Terkait dengan acara terus juga festival itu kayaknya cukup sering ya Kang ya? Iya, karena tadi kita kalau melihat bahwa ada Vihara Danagun, dan kalau ada festival seperti Cap Gome, itu memang Surya Kencana ini dari zaman Belanda sudah terjadi kulturasi budaya seperti itu yang dipertontonkan kepada masyarakat umum. Jadi bukan di era setelah Gus Dur, bahkan di era Soekarno, zaman Belanda, acara kirap Cap Gome itu masuk ke istana. Ya, sampai depan mukanya istana, jadi masuk ke dalam. Nah, karena di sini pusatnya perdagangan dan banyaknya mayoritas semua penduduknya, kalau sekarang sudah berubah nih. Mayoritas dulu nih 100% orang Tionghoa. Sehingga karena perdagangan tadi kan dengan ini, dan mereka punya kepercayaan kalau perayaan Cap Gome itu kan yang diarak itu Dewa Dewi. Ya, Dewa Dewi. Jadi kalau Dewa Dewi atau yang ada patung-patung di dalam wihara itu dibawa keluar dan dianggap sama mereka, orang-orang tua dulu kita, itu menjadi keberkahan buat usaha mereka, buat kehidupan mereka. Makanya begitu mereka lewat, mereka menyambut, bahkan di depan rumahnya itu dipasang semacam tempat sembayang dengan buah, ada ini, bahkan menyediakan roti, minuman, jadi semua orang boleh ngambil. Dan itu menjadi keberkahan gitu. Nah, itu yang dipercaya oleh mereka. Tetapi di era setelah Gus Dur, ini agak sedikit berubah. Yang dimana perayaan Cap Gome itu bukan dinominasi oleh orang Tionghoa, khususnya dari Kelenteng, ya, walaupun inisiatornya dari teman-teman dari Vihara. Tetapi kebudayaan ini sudah terakulturasi dengan budaya Sunda, budaya nasional dan sebagainya, dan menjadi kemasan. Ini adalah pesta budaya, sehingga akhirnya kita punya nama Ajang Budaya Pemersatu Bangsa, karena kita meyakini dengan budaya ini tidak ada selisih paham,
tidak ada perbedaan yang mengatakan dia paling benar. Perjalanan kami hari ini ditutup dengan diskusi bareng Kang Ahim. Kita belajar bahwa Surya Kencana menyimpan banyak sejarah. Oleh karenanya kita tetap harus menjaga situs-situs bersejarah meskipun sudah tergerus oleh zaman. Hal kecil bisa kita lakukan seperti jangan buang sampah sembarangan, bisa berdampak baik untuk lingkungan. Selain di Surya Kencana, masih banyak tempat menarik lainnya yang akan kita kunjungi di wilayah Bogor. Sampai bertemu di episode Local Experience selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.